Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Generasi Muda dan Solusi Inovatifnya. Hadirin yang saya hormati, perubahan iklim bukan lagi sekedar isu masa depan, melainkan kenyataan yang sedang kita rasakan saat ini. Cuaca ekstrim, banjir, suhu panas yang meningkat, serta kualitas udara yang memburuk menjadi bukti bahwa bumi sedang mengalami krisis lingkungan. Dampak tersebut tentu dirasakan oleh semua kalangan, terutama generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa di masa depan. Teman-teman sekalian, perubahan iklim memiliki dampak besar dalam aspek kehidupan, terutama kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Pertama, dalam bidang kesehatan, suhu bumi yang semakin panas dapat meningkatkan risiko penyakit seperti dehidrasi, gangguan pernapasan, hingga penyebaran penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat. Polusi udara juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan generasi muda. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi. Bencana alam seperti banjir dan kekeringan dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Banyak sektor usaha mengalami kerugian sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan lapangan pekerjaan di masa depan. Ketiga, dampak terhadap pendidikan. Bencana alam seringkali menghambat proses belajar mengajar. Banyak sekolah yang tertutup karena banjir, sehingga aktivitas pendidikan menjadi terganggu. Hadirin yang saya banggakan, meskipun perubahan iklim menjadi tantangan besar, generasi muda tetap dapat mengambil langkah nyata melalui berbagai solusi inovatif. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah penggunaan teknologi hijau. Misalnya memanfaatkan energi ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, dan mendukung produk yang berkelanjutan. Selain itu, generasi muda juga dapat melakukan aktivisme digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan edukasi lingkungan dan mengajak masyarakat untuk melakukan aksi nyata dalam menjaga bumi. Kemudian, penerapan gaya hidup zero waste itu juga penting untuk dilakukan. Kita dapat memulai hal sederhana seperti membawa tumbler sendiri, mengurangi sampah plastik, mendaur ulang barang bekas, dan menggunakan transportasi umum. Teman-teman sekalian, perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk mulai berkomitmen melakukan minimal satu aksi peduli lingkungan dalam 30 hari ke depan. Misalnya menanam pohon, menggunakan plastik sekali pakai, menghemat penggunaan listrik dan air. Jika generasi muda bersatu dan bergerak bersama, maka kita dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim demi masa depan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa perubahan iklim memberikan dampak besar terhadap generasi muda, baik dalam bidang kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Namun, melalui inovasi, kesadaran, dan aksi nyata, kita dapat menjadi bagian dari solusi untuk menjaga lingkungan. Marilah kita menjadi generasi yang tidak hanya peduli, tetapi juga berani bertindak demi menyelamatkan bumi yang kita cintai. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.